Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gunpul Kito ID dalam review model kit skala 1/100 Avalanche Exia dari Daban. Karena susah dipegang jadi Bang Glit taruh di bawah aja ya. Karena ini kit hand grenade istilahnya, tapi bukan lagunya Bruno Mars. Langsung aja ke penilaiannya biar nggak terlalu lama. Kit ini Bang Glit kasih nilai 5/10. Kenapa? Karena ya gitu deh, alasannya akan Bang Glit jelasin di dalam videonya. Buat kalian yang work from home, tetap semangat karena wabah ini pasti akan berlalu, nggak akan selamanya seperti ini. Dan bagi kalian yang masih harus keluar rumah, tetap rajin cuci tangan dan pakai masker. Stay safe semuanya. Dan bagi kalian yang mau nambah backlog atau ya tools supply lah gitu, kalian bisa belanja di toko Lumix JR di Tokopedia. Kalau kalian pakai kupon Lumix Lukito 10, X-nya double, kalian bisa dapat cashback sebesar 10% maksimal 100.000 dengan minimum belanja Rp100.000. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung ke videonya. Check it out. Semua kilauan itu bukanlah emas. Kurang lebih begitulah ungkapan yang pas untuk kit ini dari SpongeBob. Yap, sebagus apapun kalian menilai kit ini dari apa yang kalian lihat, semua itu hanyalah ilusi karena kit ini nggak sebagus penampilan luarnya. Detailnya memang agak berlebihan, tapi kalau merata sih bagus-bagus aja. Apalagi bagi Bang Glit yang nggak terlalu suka dengan detail berlebih. Proporsinya ya normal-normal aja, tidak ada masalah ataupun yang tidak enak dipandang. Dengan desain Exia yang memang sudah bagus ditambah dengan detail panel lain dan armor tambahan membuat kit ini jadi pusat perhatian di rak koleksi kalian, kalau kalian punya. Proses perakitan kit ini parah banget. Kalau nggak dilebarin koneksinya bakal ketat banget sampai bikin memar dan hampir patah. Kalau dilebarin malah jadi kendor kayak punya Bang Glit ini. Jadi banyak part yang harusnya nggak perlu dilem jadi harus dilem. Tips dari Bang Glit sih kalau mau dilebarin bornya, kalau udah masuk ya udah berhenti aja. Atau langsung aja dicabut. Jangan digoyang-goyang atau diputer-puter nyamping. Bakal makin lebar jadi susah masangnya kan. Jadi kalau mau ngerakit bootleg ya siapin bor juga biar lebih nikmat merakitnya. Ya minimal Mr. Pinvice basic setnya Mr. Hobby udah cukup kok. Stiker di kit ini nggak ada yang dipakein, SIM lainnya ada di sendi paha dan di beberapa tempat lain yang mungkin nggak bakal kelihatan. Artikulasinya, kepala bisa ditekuk ke atas dan ke bawah, ball joint dan lehernya bisa ditekuk ke depan. Perutnya bisa ditekuk ke depan dan ke belakang, pinggangnya bisa diputar, bagian samping dadanya bisa ditekuk ke depan di 2 titik dan bisa ditekuk ke atas tapi terbatas. Armor bahu bergerak terpisah, part armor putihnya bisa digerakin, binder bahunya bisa ditekuk, diputar dan ditekuk lagi di 2 tempat. Tangannya bisa ke samping dan diputar, lengan atas bisa diputar, sikunya double joint tapi terbatas armor, pergelangan tangan ball joint dan bisa ditekuk. Jempol dan telunjuknya ball joint dan yang 3 lagi jadi satu tapi bisa dipisah. Dan masing-masing ada ball jointnya. Karena Bang Glit rasa terlalu menghambat dan bolak-balik lepas, jadi part JNI cable dari armor pinggang belakang ke backpack Bang Glit lepasin. Repot. Armor pinggang depan ball joint dan ada sub arm di masing-masing armor pinggangnya. Bisa dikeluarin dan bisa megang senjata. Armor pinggang belakang bisa ditekuk, kakinya bisa ke depan, ke belakang, dan ke samping. Pahanya bisa diputar, lutut double joint tapi agak terbatas karena binder lututnya. Binder lututnya bisa ditekuk, thruster betis double joint tekuk, pergelangan kakinya double ball joint tapi yang atas loose banget karena partnya nggak ketat. Armor pergelangan kakinya bisa ditekuk, baik yang depan maupun yang belakang. Bagian ujung kakinya bisa ditekuk ke atas dikit dan ke bawah. Backpacknya juga ada subarmnya tapi nggak pakai penjepit karena dipakai buat nyantolin senjatanya. Karena terhalang part avalanche-nya, artikulasinya yang lumayan bagus jadi lumayan terhalang.
Ya, masalah tipikal Gundam full armor lah ya. Kita lanjut ke aksesorisnya. Selain sepasang tangan berartikulasi yang lagi dipakai, kit ini juga dilengkapi sepasang tangan terbuka dan sepasang tangan mengepal, tapi pergelangannya nggak bisa ditekuk. Sama kayak Exia standar atau Avalanche Exia di versi manapun, kit ini juga dikasih 4 handle beam saber serta efek beamnya. Handle-nya tersimpan di bagian atas belakang bahu dan di bagian atas backpacknya yang kesemuanya bisa ditekuk walaupun dikit. Kit ini juga dilengkapi dengan 2 unit GN long blade dan 2 unit GN short blade. Jadi masing-masing sepasang dan masing-masing dilengkapi konektor biar bisa dicantolin ke backpacknya. Tapi ada trik tambahan, nanti Bang Lid tunjukin. Selanjutnya ada 1 unit perisai, part biru di sampingnya bisa dibuka ke samping, tapi di form ini nggak dipakai. Jadi bisa disimpan dulu atau dipakai buat bahan custom. Kemudian ada 1 unit GN Sword, seperti biasa bilah pedangnya dan perisai kecilnya bisa ditekuk. Bisa dipakein ke tangannya sih, tapi agak aneh karena part birunya nggak bisa dirapitin karena ada part armor di lengan bawahnya. Harusnya sih nggak ada tempat nyimpennya, tapi bisa disimpan di tempat konektor GN Blade yang tadi, yaitu dengan cara merubah GN Swordnya ke mode tersimpan, putar konektor lengannya jadi menghadap ke pistolnya, lepasin 1 konektor yang bisa ditekuk dan cantolin ke tempat konektor GN Blade-nya tadi. Dan bisa dilakukan tanpa modifikasi apapun. Tapi kekurangannya ya jadi cuman bisa nyantolin 3 unit GN Blade ke backpacknya. Aksesoris selanjutnya adalah yang terbesar, yaitu part dash unit atau di manualnya disebut dengan the sled. Ada 2 unit masing-masing untuk kaki kanan dan kaki kiri. Sambungan ke kakinya double join dan telapak kakinya harus masuk ke penjepit kalau mau berpijak di slednya. Bagian belakang bisa ditekuk untuk menampilkan thrusternya, bagian tengah dan depannya bisa ditekuk juga untuk memperluas jangkauan capit yang berada di bagian ujungnya. Panel putih di bagian bawahnya bisa dikeluarin dan ada cakar kecilnya juga. Pangkal capitnya bisa ditekuk dan bisa dipakaikan efek beam saber di bagian tengah capitnya. Cara makein slednya ini tinggal gantiin part biru yang nutupin kondensor di kaki Exia dengan part biru khusus untuk makein slednya. Walaupun kelihatan sama, partnya beda. Yang bukan untuk sled bisa ditekuk di pangkalnya, tapi karena terhalang part biru besar di sampingnya jadi nggak terlalu kelihatan. Sedangkan yang untuk slednya nggak bisa ditekuk, tapi ada colokan buat slednya nyantol. Juga dilengkapi dengan stand base yang bentuk dan fungsinya hampir sama kayak punya Exia Repair Dramok yang Bang Lid review kemarin. Sebenarnya ini part opsional untuk form dan bentuk lain, yaitu 1 unit GN Sword Kai tapi nggak ada perisai kecilnya. Jadi cuman ada pistol dan bilah pedangnya aja, karena part perisai kecilnya kongsian. 1 unit GN Long Rifle utuh untuk Repair 3, lengkap dengan konektor untuk tangan kanan dan tangan kiri. Yang terakhir 1 unit GN baterai merah dan 1 unit GN baterai coklat metalik untuk Repair 3. Tapi part belakangnya cuma ada 1. Ada 1 lagi hal yang Bang Lid kira cukup menarik, yaitu di bagian binder tangannya yang bisa dilepas. Kenapa menarik? Karena ada colokan yang bisa dikeluarin di bagian dalamnya tapi nggak dikasih penjelasan apapun di manualnya. Dan kalau kita lihat di bagian belakang sikunya ada lubang colokan yang nggak kepake juga. Jadi maksudnya gimana itu? Colokan yang ada di bagian dalam binder ukurannya pas banget sama lubang yang ada di belakang sikunya. Jadi bisa langsung dicolokin dan jadilah konfigurasi yang beda dari aslinya. Karena Bang Lid punya badan cadangan dari Daban juga dengan model yang sama persis, jadi Bang Lid ubah pakai armor Repair 2 sebagai perbandingan bentuk armornya. Jelas lebih ramping dari Avalanche karena kalau dilihat dari segi proporsi memang nggak terlalu jauh dari Exia normal dan Repair 3 yang bisa diterapkan di kit ini. Kenapa lebih milih Repair 2 daripada 2 form yang tadi? Karena dua-duanya udah punya walaupun beda merek. Seperti yang Bang Lid bilang di awal tadi, Bang Lid lumayan suka dengan desain kit ini. Apalagi kita dikasih pilihan untuk merakit kit ini dalam bentuk yang kita inginkan. Dan sialnya kita nggak dikasih petunjuk perakitan selain bentuk Avalanche. Tips untuk kalian yang mau merakit kit ini, sebaiknya kalian tentukan dulu form apa yang akan kalian rakit dari kit ini.
Karena bagi Bang Glid, merubah konfigurasi kit ini dari form satu ke form lainnya tanpa kecelakaan, accident, atau yang sebagainya, seperti part patah atau yang lainnya, sangat tidak memungkinkan. Tapi bagi Bang Glid, merakit kit ini jadi tantangan tersendiri. Kenapa? Pertama, merakit kit ini itu kayak makan buah si malakama. Serba salah. Nggak dilebarin koneksinya ketat banget, dilebarin jadi kendor dan mudah lepas. Dan yang kedua, dengan tidak adanya manual untuk form lain, bisa dijadikan sebagai ujian sudah sampai mana pengalaman kita sebagai builder dalam memprediksi bentuk part yang disediakan untuk masing-masing form yang ada. Tapi mau seperti apapun bentuknya, Bang Glid nggak akan pernah lagi merekomendasikan kit bootleg kecuali Bandai belum buat atau memang build quality-nya bagus dan nggak menyiksa. Dan kit ini nggak Bang Glid rekomendasikan karena memang ngerepotin banget, apalagi buat pemula. Kecuali kalian memang percaya diri dengan kemampuan kalian dan sekalian ingin menyiksa diri, ya silahkan saja. So that's it kawan-kawan, review 1:100 Avalanche Exia dari Daban Model. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Makasih sudah nonton, jangan lupa like, share, dan subscribe, dan sampai jumpa di review-review selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gundam dan stay safe guys.